berlari untuk Indonesia hingga melintasi 3 negara. 311 km mereka tuntaskan dan menjadi yang tercepat di Asia. Perlombaan ini tuh seperti mendaki Everest 3 kali gitu. Ini salah satu mimpi dalam hidup saya. Untuk masukin sarung tangan aku. Dan Agi ini bukan yang pertama. Saya udah kelima. Apa sih yang dicari? Melintas alam ratusan kilometer jaraknya, di dalam dan di luar negeri, di pegunungan-pegunungan dengan tantangan alam dan cuaca yang luar biasa, di tepian-tepian pantai yang panjang pantainya tak bisa dibilang pendek, menjadi hobi juga profesi mereka. Dan mereka mengabadikan negeri ini lewat trail running, sebagai trail runners dan pendaki, dan menemukan surga di muka bumi bernama Indonesia. Melesat, Indonesia berlari, melesat, berlari untuk Indonesia hingga melintasi 3 negara yang mengelilingi pegunungan di Eropa, Swiss, Prancis, dan Italia. 311 km mereka tuntaskan dan menjadi yang tercepat di Asia. Untuk apa itu semua dilakoni oleh mereka? Fandi Ahmad, Dede Saifullah, dan Muhammad Kahfi temukan semua jawaban itu di teman bicara Maman. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Saya rada asing jujur dengan istilah trail runner dan olahraganya trail running, karena di kepala saya sebagai generasi kolonial itu adalah lari lintas alam atau pelari lintas alam. Adakah perbedaan itu? Sebenarnya sama, trail running atau lari lintas alam. Cuma kalau di bahasa Inggris kan ya trail running gitu ya. Kegiatannya sama-sama berlari di alam gitu. Jadi kalau dulu mungkin lebih dikenalnya lari lintas alam atau cross country gitu ya. Sekarang populernya trail running. Trail running. Iya. Tapi ada istilah trail, ada istilah trekking ya? Atau dua hal yang lain? Trail itu medianya, jadi sebenarnya yang membedakan adalah kalau running ada road running sama trail running. Road running itu yang di aspal, kalau trail running itu yang di medan trail, yang non aspal, off roadnya lah gitu. Ya. Kayak orang balapan motor di off road itu. Iya betul. Itu trail running. Itu trail running. Okay. Dan di Indonesia sudah ada organisasinya, ada wadahnya? Sudah ada asosiasinya namanya ALTI, Asosiasi Lari Trail Indonesia. Ya. Sekarang ketua umumnya Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor. Iya. Bersama Farhan. Pak Farhan sebagai ketua harian. Pak Farhan. Oh, itu yang bikin Farhan setiap hari saya lihat di Instagram lari terus ya. Oh, iya. Dan membuat perutnya sekarang rata gitu kan. Itu kuncinya. Dan sudah masuk ke agenda PON atau nanti agenda SEA Games dan lain sebagainya? On the way. Jadi bulan ini kita akan melakukan kejurnas. Jadi syarat untuk bisa masuk ke KONI adalah harus melakukan 2 kali kejurnas. Ya. Jadi nanti di PON Aceh tahun depan itu akan dieksibisikan. Dan di PON berikutnya baru masuk ke jadi cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Ada kategori-kategorinya? Ada 3 kategori. Kalau yang di kejuaraan resmi ya, kayak kejurnas itu dia vertikal. Vertikal itu 7 km tapi nanjak. 7 km nanjak? Ya, 7 km nanjak. Dengan ketinggian sudutnya? Gainnya biasanya sekitar 1000. Jadi 7 km gainnya 1000 meter. Penambahan ketinggiannya 1000 meter. Penambahan ketinggian 1000 meter. 1000 meter. Oke, kemudian sudutnya berapa bebas? Bebas. Tapi ada penambahan ketinggian 1000 meter. Iya. Terus lalu? Kemudian ada yang short distance, itu yang 40 km. 40 km disebutnya short distance. Kalau cuma beda 2, sekian kan dengan maraton ya? Iya. Maraton kan 42,195. Iya, betul. Ini 40 masih disebut short. Short distance. Okay. Yang ketiga? Kalau yang long distance-nya 80. 80 km. Individual. Teman-teman kemarin melintasi 3 negara, kemudian memutari Mont Blanc. UTMB nama eventnya Ultra Tour du Mont Blanc.
kategori yang kita ikuti itu PTL, jaraknya 311 kilo. Itu yang terjauh jaraknya? Terjauh. 311 km? Iya, dengan elevasi atau nanjak tuh 26.000 meter. Ada tanjakannya sebanyak 26.000? 26.000 meter. Yang lain datar? Turun dan datar? Iya. Berapa hari ditempuh? Kemarin itu cut off time-nya sekitar 150 jam. 150 jam. Kemarin kita berhasil menyelesaikan sekitar 128 jam. 128 jam? 5 hari. Di kondisi bersalju? Badai. Iya. Dan badai. Bisa digambarkan nggak kondisi bersalju dan badai dan kita bukan orang dengan musim seperti itu? Ya, itu mungkin tantangan yang sangat cukup berat buat kita berdua nih. Saya sama Kavi yang belum pernah ke Gunung Salju. Ini pengalaman pertama, Dede dan Kavi pengalaman pertama. Kalau Bang Agi kan mungkin memang sering mendaki ke gunung-gunung kayak Kilimanjaro, Elbrus, Kartens. Kalau saya sama Kavi kebetulan memang baru pertama kali. Pertama kali. Di gunung bersalju ini? Iya. Berapa derajat? Kemarin terdingin -10. -10. Dan harus berlari 311 km, ditempuh dalam 128 jam. Berhenti setiap berapa jam? Nggak tentu sih, jadi kita 2 hari, jadi memang kita punya, kita bikin rencana gitu ya. Kita 100 km pertama kita nggak boleh tidur. 100 km pertama nggak boleh tidur? Ini yang dataran nih? Darat dia naik turun. Jadi memang kan dibilangnya PTL ini tuh karena gainnya banyak, tanjakannya banyak 26.000 itu seperti 3 kali naik Gunung Everest. Jadi kan Gunung Everest tuh ketinggiannya 8.000. Nah itu perlombaan ini tuh seperti mendaki Everest 3 kali gitu. Karena total ketinggiannya 26.000 yang harus kita lalui gitu. Jadi naik turun 26.000 meter di kondisi yang dingin. Nggak ada yang frostbite, nggak ada yang mengalami frostbite, nggak sih. Frostbite belum sampai, kalau di suhu segitu belum di suhu -10 ya. Tapi dengan 120 sekian jam, ya. Apa yang dirasakan? Kavi, apa yang dirasakan sebagai orang yang pengalaman pertama ke sana? Awal-awal itu panik, pasti panik. Saya sama Dede itu panik jaga, saya bawa kaki aja. Kita tuh ini udah nggak beres. Nggak ada tim advance kan gitu-gitu kan? Tapi kita langsung aja bersyukur sama sarung tangan aja tuh susah untuk masukin sarung tangan pas keadaan dingin aja susah kaku saking dinginnya. Makanya pas lagi bilang, wah ini kita nggak beres ini kalau. Dan 100 km tidak tidur. Dan itu betul-betul dilakoni. Iya, gitu. Karena kita tahu, karena kan kita udah pernah melakukan atau berlari dengan jarak lebih dari 100 kilo. Kita tahu bahwa kalau makin jauh kita lari, makin lambat nantinya gitu ya. Jadi kita harus nabung di awal 100 kilo, kita nggak boleh tidur gitu. Karena itu istilahnya performance terbaik kita lah di awal itu. Gitu. Karena nanti kilometer 200, 300 kita pasti lambat gitu. Jadi kita nabung lah. Hajar di depan. Nabung di depan. Jadi belakangnya kita pasti lambat, tahu itu otomatis sih, karena kan daya tahan udah mulai ngantuk gitu segala macam. Dan kalian menjadi yang tercepat untuk peserta dari Asia. Iya. Banyak pesertanya. Banyak pesertanya. Jadi kalau PTL itu memang dibatasi setiap tahunnya itu hanya 300 orang. 300 orang itu asumsinya adalah 100 tim. Tapi karena kategori ini tuh boleh bertiga, boleh berdua. Kan syaratnya agak tim ya? Iya. Supaya ada teman yang... Iya, karena syaratnya juga agak kompleks. Jadi kalau mau ikut lomba ini harus pernah finish lomba ini, salah satu anggota timnya. Harus pernah finish? Harus pernah finish. Di event-event lain, di tempat yang lain? Di kategori ini. Iya. Atau di kategori yang lain yang jaraknya 170 kilo. Jadi bukan di Mont Blanc aja kan? Di Mont Blanc juga. Harus di Mont Blanc? Harus di Mont Blanc. Gitu, dan Agi ini bukan yang pertama? Saya udah kelima. Udah kelima? Udah kelima. Apa sih yang dicari? Nggak kebayang itu bahwa itu lagi datang untuk nyetor nyawa ya? Capek atau pegel-pegel nggak ada. Kita malah cuma hanya ngantuk. Kita juga nggak tahu kenapa. Apa karena udah kecapean saking sudah terlewati sampai 5 hari kita berlari atau cuma ya satu yang dirasakan cuma ngantuk.
saya baru mulai trail running itu 2014 gitu. Waktu saya trail running ya sebenarnya karena saya basicnya pendaki gunung dan pemanjat tebing. Sebenarnya saya trail running itu udah saya lakukan. Cuma dulu kan belum punya peralatan yang seperti itulah gitu ya. Begitu tahu ada olahraga itu terus saya ikutan lomba gitu. Cuma saya nggak tahu gitu arahnya sih sebenarnya kalau lomba ini apa sih kejuaraan terbesarnya gitu. Kalau saya dulu jadi atlet panjat tebing kan olimpiade gitu. Kalau ini tuh olimpiadenya apa gitu. Terus saya dikenalin sama salah satu temen. Kalau olimpiadenya pelari trail itu namanya UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc gitu. Dan kemudian saya 2015 tuh berangkat dengan Kang Hendra Wijaya. Itu salah satu founder trail running di Indonesia. Gitu. Jadi beliau yang mungkin bisa dibilang memperkenalkan dan mempopulerkan trail running di Indonesia. Race trail running juga di Indonesia kebanyakan beliau. dia? Iya, beliau yang membuat. 5 kali. Yang luar biasa, Anda menjadi yang tercepat di Asia. Ini gimana ceritanya? Bisa menjadi yang tercepat di Asia dan ini adalah penghargaannya. Iya. Tidak semua orang dapat kan? Setiap finisher dapat. Yang finish. Yang masuk Yang finish. finish. Tidak semua masuk finish kan? Tidak semua. Dan bisa menjadi yang tercepat di Asia? Mungkin karena kita kompak kali ya. Nggak ada yang tertinggal. Ketika Nggak boleh. bersama. Nggak boleh. Nggak Kan? boleh. Bisa didis kalau Didiskualifikasi. Iya. Menurut saya juga mungkin karena kita juga punya leader seperti Bang Agi yang punya banyak pengalaman di gunung-gunung bersalju. Itu juga kita ngerasa, wah mungkin kalau nggak ada Bang Agi juga kita bakalan kesulitan nih gitu. Karena Bang Agi punya banyak pengalaman di sana dan dia pernah ikut race di sana. Jadi itu Membuat kamu tenang ya? iya membuat saya tenang dan Jadi enjoy. lebih pede. Menuju ke sana, persiapan di sana, lalu kembali total dan pelatihan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu sama aklimatisasi karena kan kita Iya, butuh aklimatisasi. wajib kan ya? Iya. Apa yang dirasakan setelah 5 hari lari oleh 2 pelari-pelari baru ini, trail runner yang baru dan dengan alam yang bukan kebiasaan kita nih, bahkan kemudian bisa bertahan dan menjadi yang tercepat untuk peserta-peserta Asia. Kang Kafi. Alhamdulillah sih kalau selesai kita masuk saya lomba itu capek atau pegel-pegel nggak ada. Kita malah cuma hanya ngantuk. Terus kita juga nggak tahu kenapa. Apa karena udah capaian saking sudah terlewati sampai 5 hari kita berlari atau iya. Cuma ya satu yang dirasakan cuma ngantuk. Saya tuh kalau capek malah nggak bisa tidur, malah nggak ngantuk. Ini malah ngantuk semua. Cobain lari berarti. Hanya butuh tidur. Karena kita sering setiap harinya tuh tidur paling 1 jam 2 jam. Selama lomba. Iya. Oke. Gitu. Jadi seperti kayak kram atau apa kita ya alhamdulillah nggak ada yang sama sekali masalah di cuman ya itu aja yang kita permasalahin ya hanya ngantuk aja. Jadi perjalanan di pesawat adalah perjalanan tidur total. Nah, itu kayaknya itu. Kenikmatannya di situ udah lupa makan dan lain sebagainya. Sampai ke depan makan ya. Enggak kebayang. Nah, yang menarik ini kan tidak sekedar berlari tapi dengan persiapan peralatan. Berlari lintas alam sejauh itu juga membawa peralatan kan berarti? Iya, karena memang kategori ini kan jadi di UTMB itu nama event besarnya. Iya. Ada 5 kategori di situ. Ada OCC itu jaraknya 50 kilo, ada CCC itu jaraknya 100, TDS itu 145, UTMB-nya 170 sama PTL yang 300. 313. Jadi ini memang 313 ya? Iya, 311. Jadi memang event terberat di kategori di UTMB ini. Dan dia medannya bukan hanya rute berlari, jadi ada kayak tebing. Makanya kita harus bawa helm, kita harus bawa harness, harus bawa lanyard itu dan itu jadi mandatori. Jadi peralatannya memang Kayak peralatan orang naik gunung dong? iya, gitu. Kita bawa kompor. Sambil berlari. Iya. Kira-kira satu orang tuh berapa kilo ya bawaannya? 7-8 kilo lah, 7-8 kilo, 120 sekian 8 jam, berlari dengan alam yang beda banget dengan asal, dan membawa 7 kilo barang. Iya. Saya ingin ke yang paling muda dulu nih, ke Kafi. Nggak kebayang itu bahwa itu lagi datang untuk nyetor nyawa ya? Sebenarnya sih bukan malah kebayang nyetor nyawa. Gimana kebayang kalau saya gagal? Jauh lebih memalukan. Kenapa? Bukan lebih memalukan, bahwa berarti karena saya kan lebih mau mencoba di batas luar zona nyaman.
kebetulan saya kalau mengikuti race trail yang sudah ada itu pasti saya mengikuti kategori yang jauh. Paling jauh berapa sebenarnya? Paling jauh sih yang ini 311. Sebelum UTMB Sebelum UTMB saya 170 kilo di kebetulan di BTS di Bromo. Bromo. Di Bromo. Sama Sama ultra tuh. tingkat kesulitannya? Sama. Hanya cuacanya aja yang beda kan? Tidak ada salju. Berapa ininya? Derajat itu berarti ketinggiannya kalau di BTS geng 10 ribuan. 10.000. Di sana 26.000 kan? Di sana 170 kilo 10 ribu. Dan itu lewat. Bromo tertaklukkan. Ini gunung yang keberapa yang sudah ditaklukkan? Kalau gunung kebetulan saya memang suka mendaki gunung awal ya. Iya. Kalau gunung sih nggak terhitung kalau gunung. Kalau gunungnya sebagai pendaki gunung. Iya, Kalau sebagai trail runner, Terang itu malah lebih nggak terhitung karena kan setiap latihan kita ke gunung. setiap latihan ke gunung. Detrak ini latihannya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kalau kita mau punya rencana seperti race besar ini, hampir setiap minggu pasti kita latihan. Cari gunung-gunung semua dan ganti-ganti gunung. Iya. Paling kita latihan di daerah Jawa Barat seperti Gunung Cermai, terus di latihannya di Cisadon, Sentul, paling di sekitar sini aja. Saya bisa membedakan kalian dengan pendaki gunung, tanda kutip pendaki gunung biasa, bukan trail runner, itu dari apanya? Dari peralatan dan penampilan, karena tampilan kita ya pelari, barang-barang kita barang-barang. Jadi kalau naik gunung kan bawa ransel, kalau kita bawa running vest. Kalau sekarang lihat ke gunung-gunung itu banyak sekarang yang orang ya kayak gitu. Jadi Rompi lari? Pakai rompi lari. Warna? Gitu. Macam-macam gitu. Gak ada yang oranye kan? Ada banyak, justru banyak warna-warna Ntar dikira yang pelarian KPK. Oke, beda. Tapi warna-warni itu menggambarkan komunitasnya ya? Jersey mungkin ya kalau Banyak. banyak. Jersey yang paling jelek pasti saat itu adalah MU. Nggak, saya Chelsea. Saya akan dimusuhi oleh semua pencinta MU karena Chelsea sombong. Padahal juga nasibnya sama. Ada persaingan-persaingan atau memang perlombaan-perlombaan yang disediakan untuk para trail runner di Indonesia yang sudah mulai terorganisir Banyak. dan negara hadir untuk melakukan itu. Atau oleh komunitas-komunitas. komunitas sama race organizer. Dirimu umur berapa, Kavi? Sorry. 26. 26. Dengan satu anak. Rajin ninggalin anak. Umur? Kebetulan pas saya kan baru nikah 3 tahun. Jalan 3 tahun. Waktu UTMB? Waktu UTMB yang ninggalin anak ya. Setiap kita sampai di kota, saya pasti otomatis video call atau telepon. Emang di Mont Blanc masih bisa dapat? Ada. Kan kita itu pas di sana itu jadi Oh ya, Mont Blanc bukan Indonesia ya. rutenya itu dari kota ke gunung sampai puncak diturunin lagi ke kota lagi. Ditaikin lagi. Ke atas lagi, ke Dan dari salju kota lagi. sampai ke atas bisa berhubungan dengan keluarga ya? Enggak, hanya di bawah. Di bawah, udah ke atas sudah hilang juga kan? Iya. Di titik tertentu aja. Apa yang dibayangkan begitu mau naik, tidak menguasai, tidak tahu alamnya, lalu kemudian di-call oleh anak? Ya kalau itu sih otomatis ya rindu sih, masih rindu. Cuma kan saya tuh lebih mau cepat ini selesai agar kita puas nih komunikasinya. Enggak hanya sebatas yang daring. Sebatas kan kita hanya istirahat aja paling 2 jam, 1 jam. Paling lamanya itu tidur kita yang ketiduran aja. Paling 7 jam itu kita ketiduran tanpa sadar. Kalau nggak sama tidur 30 menit, 40 menit Udah maksimal tuh tidur. maksimal. Kalau nggak tidur, kalau sama tidur kita 2 jam, 2 jam setengah. Itu udah datang, makan, rapi-rapi, baju yang basah diganti, mau diganti, tidur 30 menit 1 jam, lanjut lagi. Selalu seperti itu ya? Dan pasti pola makan dan jenis makanannya pun sudah ada yang khusus yang malah tidak mengganggu aktivitas sebagai trail runner. Kalau untuk makan, Iya, jadi kalau trail running kita memang lebih banyak makan pakai gel atau bar. Jadi ada energy bar dan energy gel, itu bisa sambil lari kita sambil makan itu. Jadi nggak terlalu penuh, cukup lah gitu ya untuk misalkan kita lari 10 kilo, pakai itu 1 udah cukup. Kita makan sedikit tapi Energinya efeknya dapat. sama kayak kita makan besar. Tetap STMJ dibawa. Harus. Di sana saya terkena heat stroke. Koma hampir sebulan di Sarawak. Di Sarawak.
Lalu untuk apa bawa kompor? Karena kita orang Indonesia nggak bisa kalau kena nasi. Nah, kalau makan gel terus kita nggak tahan. Iya. Jadi tetap kita makan nasi. Itu yang bikin 7 kilo tuh. Termasuk ketika ke Mont Blanc, Iya. bawa nasi, bawa beras. Kita belum bawa beras, kita bawa beras kebetulan ya beras di Tinggal Ada dry seduh food aja. dry food, jadi tinggal diseduh, dia langsung matang, bisa tinggal dimakan. Itu makanya kita bawa kompor itu buat masak airnya. Jadi itu tinggal kita seduh, Masukkan. tunggu 10-15 menit, kita makan. Dan Itu kalau nasi kan udah jelas banyak temennya kan. Iya. telur rendang. Telur rendang. Wah, dan di puncak gunung kita akan rendang sama nasi. Tetap ya. Itu udah paling enak. Udah luar biasa dahsyat ya. Makanan paling enak. Itulah Indonesia ya. Kemanapun selera kita ketemu lagi aja dengan harus balik lagi ke selera asal gitu. Tapi kompor ini emang sangat ngebantu kita ya. Karena kan di sana dingin. Nah, kalau kita bawa kompor nih, ketika kita dingin, kita bisa masak terus kita dekat dengan, Kayak perapian. nah itu cukup ngebantu kita. Dan kita minuman bawa jajan yang hangat seperti itu. Tetap Mas. STMJ dibawa. Ya. Harus. Itu tetap harus ya. Tetap dibawa. Itu emang malah kopi kita ada di tempat-tempat istirahat. Bukannya Puncak gunung dia ini kita makannya malah STMJ. yang aneh-aneh, yang unik-unik itu untuk masuk ke negara tertentu kan nggak semudah yang dibayangkan kan, pemeriksaannya dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kalau untuk UTMB ini kan memang event yang udah rutin tiap tahun gitu. Jadi memang mereka udah tahu lah gitu ya kan, Ini ini peserta orang sudah dari mana-mana gitu datang pasti semuanya. dibawa itu makanan yang dari negaranya. Kalau Dede udah berapa banyak pengalaman menjadi trail runner? Kalau race mungkin ya udah puluhan lah ya. Ikut race di sini di Dalam negeri. dalam negeri. Di luar negeri baru 3 kali sama yang kemarin. Di UTMB di Mont Blanc ini. Yang duanya di Yang pertama di 2019 di Sarawak, Malaysia. itu berapa kilo? Itu jaraknya tuh 25 tapi panitia ngebatalin rute Sebelumnya iya menjadi 16 kilo ya Bang Agi. Terus di sana saya terkena heat stroke. justru di 16 km itu. Iya. Kenapa? Apa yang menyebabkan setelah didiagnosa dan lain sebagainya dan dirimu terkena heat stroke? Ya diagnosa sih katanya saya karena dehidrasi. Awalnya tuh dehidrasi berat. Memang ada kesalahan dari saya ketika lomba tuh biasanya saya bawa running vest. Udah saya siapin running vest dan nutrisi yang saya bawa buat makan di jalan kan kayak gel dan bar. Tiba-tiba panitia bilang, oh nggak jadi 25 kilo Turun jadi 16. jadi 16 kilo. Nah akhirnya saya nggak membawa vest gitu, saya lari Karena menganggap lebih dekat nih. karena saya anggap wah pasti ada water station gitu. Oke lah cukup nih kayaknya. Oke, dan Bang Agi juga dan yang lain banyak yang tadinya Lepas. bawa vest pada Lepas. gitu. Dan ternyata memang di sana panas gitu. Seminggu sebelum saya berangkat ke Sarawak, saya latihan di Gunung Gede. Gunung Gede itu kebetulan memang lagi dingin-dinginnya. Mungkin juga badan saya juga nggak beradaptasi kali Bang Agi ya. Karena di sana terlalu panas. Aklimatisasinya berapa lama yang di sana, yang di Sarawak? Sebenarnya kalau ini nggak ada aklimatisasi. Langsung. Iya. Itu juga jadi kemungkinan penyebab. Bisa jadi karena ya itu kali ya suhu ya Bang Agi ya, panas kali ya. Iya. Jadi memang kan lombanya itu kebetulan saya pergi sama Dede di lomba itu. Jadi waktu itu saya dapat invitation dari organizer di luar, terus saya boleh bawa 2 orang. Saya ajak Dede sama satu lagi ada Caroline namanya. Memang jaraknya nggak terlalu jauh 16 kilo, tapi itu coast to coast. Jadi startnya dari laut, naik ke bukit, turun lagi ke laut. Jadi memang panas sih. Cuacanya pasti Panas. beda kan? Saya waktu itu sebenarnya saya bisa juara 1, tapi udah 2-3 kilo terakhir panas banget. Jadi saya nggak mau maksain gitu. Saya lepas, ada 2 pelari di akhirnya ngelewatin saya gitu kan, pelari Malaysia, orang lokal sana gitu. Kayaknya saya dapat juara 3, tapi memang panas tempatnya gitu. Oh itu individu ya? Individu. Jadi memang mungkin kita nggak terlalu terbiasa
di suhu seperti itu gitu, terlalu panas buat Dede, terus minumnya kurang, akhirnya dia kena heat stroke dan dia koma hampir sebulan di Sarawak. Di Sarawak? Iya. Di tengah jalan tuh? Di kilo berapa? Saya nggak tahu. Atau karena dia Oh nggak bareng ya, karena individu ya? karena saya udah jadi saya udah finish duluan karena kan Sempat bareng di awal sih sama Bang Agi sama beberapa pelari terdepan ya. Terus saya kayak ngerasa, waduh kayak nggak beres nih, kayak ada yang nggak beres di badan saya nih. Awal saya ngerasa tuh kayak panas di tenggorokan saya, agak panas gitu ya. Kayak terbakar gitu? Iya, dada saya terasa panas. Terus wah kayaknya nggak bener nih. Ya udah saya jalan. Seingetan saya tuh ya udah saya jalan, terus nggak ada orang, depan nggak ada orang, jauh belakang juga nggak ada orang. Ya udah, Tumbang? saya nggak ingat apa-apa lagi. Dalam ceritanya itu disisirin oleh panitia ya, kemudian dibawa lari. jadi saya kan udah finish duluan, terus saya mulai curiga waktu yang kita pergi bertiga kan, yang cewek ini terus kemudian udah finish gitu, terus saya tanya, lu mana, Dede mana gitu, dia bilang dia nggak ngeliat gitu. Saya langsung tanya ke panitia kan, teman saya yang nomor bib sekian di mana gitu, terus kata panitia, oh teman kamu udah di rumah sakit katanya. Jadi Dede ditemuin sama orang kebun, orang yang pergi berkebun, itu udah tidur, udah pingsan di jalanan. Bukan lagi oleh panitia? Bukan sama panitia, terus Karena udah di belakang ya? iya, terus dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit udah nggak sadar, jadi udah selang semua, terus karena itu kan agak desa lah gitu ya, maksudnya agak jauh dari kota, akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Sarawak. Ya udah di sana lah dirawat. Apa yang menjadi dampak yang masih terasa sampai hari ini dengan heat stroke itu? Kalau dampaknya sih saya udah ngerasain udah nggak ada apa-apa gitu ya, maksudnya yang kalau sebelumnya sih kan beberapa organ vital saya ya kayak paru-paru, terus hati dan ginjal juga rusak gitu. Dinyatakan rusak? Rusak, dan Diagnosis. saya harus cuci darah seminggu tuh 2 kali gitu. Cuci darah seminggu 2 kali selama? Kurang lebih 6 bulan mungkin. 6 bulan. Uh-uh. Dan sekarang udah kembali? Alhamdulillah sudah sembuh dan Nekat berangkat lagi ke Mont Blanc? bandel. Keluarga nggak ada masalah? Ini yang mungkin agak ini ya keluarga pastinya agak susah percaya ya, maksudnya dengan saya berlari lagi, karena mereka takut kejadian itu terulang lagi ke saya. Bisa dapat izin ke Mont Blanc? Ya mungkin karena emang sayanya bandel. Ya kayak ibu gitu selalu ngomong udah ya nggak usah lari lagi gini. Cuman karena emang saya suka gitu. Saya emang tuh dari kecil tuh emang udah suka olahraga. Dari SD tuh saya udah jadi atlet di Kota Depok kayak gitu. Saya suka bola. Terus sekarang ya di lari trail ini, ya orang tua sih sebelumnya ya nggak tahu gitu. Seminggu sebelum saya berangkat baru saya ngomong ke ibu, izinin saya mau berangkat ke Prancis, saya mau ikut lomba lari. Ya ini adalah mungkin ini salah satu mimpi dalam hidup saya gitu. Saya memang dari dulu tuh semenjak saya tahu ada UTMB ini, saya ngerasa kayak ya saya pengen kesana nih gitu. Ini kan hajatannya, ibaratnya hajatannya Trail Runner sedunia gitu. Tetap di Teman Bicara Maman. Waktu itu untuk mereka dua saya isi bohong-bohongan aja. Karena kalau nggak dapat kan. Kembali di Teman Bicara Maman dengan teman-teman saya dari Depok, dari Detrak, Depok Trail Running Academy, yang baru saja menaklukkan UTMB, kelas yang terjauh di momen olimpiadenya pelari-pelari lintas alam, melintasi Mont Blanc dan melintasi 3 negara. Itu diseleksi dulu atau siapapun bisa berangkat ke UTMB? Ada seleksinya itu, makanya
untuk bisa ikut itu kan salah satu anggota timnya Sudah pernah harus ikut. pernah ikut Dan atau finish. Waktu mendaftar itu banyak requirement-nya. Harus pernah mengikuti mountaineering course, harus pernah mendaki ketinggian berapa, harus pernah berjalan di salju. Waktu itu untuk mereka dua saya isi bohong-bohongan aja. Karena kalau nggak dapat kan. Jadi saya isi iya gitu. Tapi ya memang Tapi memang juga ada pembuktian sertifikat dan memang dikeluarkan juga pernah melakukan ini, ada sertifikatnya. Itu juga yang dibaca oleh mereka Iya. untuk kemudian diloloskan dan ikut gitu kan. Iya. Kalau Kang Agi, saya suka dengan alam, tapi saya sering bertanya apa sih yang diinginkan oleh para pendaki gunung, para pecinta alam yang sepertinya bertaruh bahaya walaupun yang ditemukan adalah keindahan di puncak sana misalnya. Yang dicari sebenarnya kalau buat saya sih sekarang mendaki gunung atau itu lebih kayak olahraga gitu ya. Karena kalau saya olahraganya di dataran rendah kayaknya kurang capek gitu. Jadi saya lebih senang olahraga di atas karena kan pasti effortnya lebih besar gitu ya. Oksigennya lebih tipis gitu kan. Terus kemudian Itu kan yang bikin berat ya, dengan oksigen yang makin ke atas makin tipis kan. iya, terus nanjak, ada turunan gitu. Jadi lebih apa ya, kalau buat tubuh tuh lebih menempa lah gitu ya. Jadi keliling GBK berapa putaran pun nggak semenantang naik gunung. Iya kayaknya ya, maksudnya bosen aja. Saya pernah lari 200 kilo keliling kebun raya. 200 kilo? 200 kilo. Keliling kebun raya. Keliling. Jadi waktu itu memang dalam rangka 200 tahunnya kebun raya. Jadi saya lari 200 kilo di kebun raya. Yang saya dapat cuma bosen gitu ya, saya lari gitu aja keliling gitu. Capeknya sih, ya capek sih pasti ya. Tapi apa ya? Pemandangannya nggak sekaya trail runner kalau ke gunung. Iya begitu. Kalau dihitung di perjalanan udah berapa tahun mencintai dunia pendakian dan dunia lintas alam ini, lari lintas alam ini? Kalau naik gunung saya udah dari SMP, saya udah naik gunung. Saya SMP kayaknya tahun 95-an kayaknya, 95 gitu. Udah naik gunung, terus SMA saya udah panjat tebing. Terus kemudian saya kuliah di UI, saya masuk Mapala UI. Ya di situ makin banyak temennya, jadi makin sering naik gunung, panjat tebing gitu. Jadi ya kalau trail runningnya sih 2014, karena sebenarnya trail running di Indonesia relatif baru lah kalau dibanding sama di Eropa, di Amerika gitu ya. Jadi mungkin trail running di Indonesia 2012 lah baru mulai ada aktivitas gitu, ada lomba, ada gitu. Jadi saya baru mulai 2014. Dari tadi kita bicara PTL. Apa itu PTL, Kang Agi? PTL itu singkatan dari La Petite Trotte à Léon. Jadi memang ini lomba dibuat untuk men-challenge pelari-pelari yang udah menyelesaikan UTMB yang 170 kilo. Kalau mereka membutuhkan tantangan lebih, mereka mengikuti PTL yang 311 kilo. Cara mereka mengapresiasi adalah tidak menyebut juara, tapi siapapun yang masuk finish akan naik podium. Iya. Rata-rata berapa persen yang masuk finish? Setiap tahunnya tuh paling 20% tuh maksimal dari total peserta. 80% rontok di jalan. Iya. Yang kemarin dari Asia siapa aja yang naik? Yang duluan? Yang finish ada Indonesia Cina. nomor 1 kan? Iya. Yang pertama masuk finish. Cina ada 1 tim yang finish, karena Cina ada beberapa tim tapi yang 1 aja yang finish. Terus Jepang ada 2 apa 3 tim, finish 1 tim. Thailand tuh yang finish paling terakhir. Iya, sebenarnya dia 150 jam lebih dikit, tapi karena ya udah batasnya 150. Ya. Di luar itu udah dianggap tidak mencapai finish. Iya. Sekian detik, sekian menit dia masih bisa masuk. Iya. Dan Indonesia yang paling Pertama. untuk Asia. Asia kita pertama. Dan itu pasti apresiasinya luar biasa ya. Ya, apalagi kan mereka tahu kita datang dari negara tropis gitu ya, yang sangat jauh beda gitu ya, iklim dan segala. Makanya kita sih merasa, apalagi terutama saya, karena saya udah beberapa kali ikut lomba ini gitu ya. Mereka sangat mengapresiasi gitu nih. Wah, ini orang Indonesia mana kecil-kecil, karena kan kita kalau dibanding yang lain ya, kan makanya tinggi-tinggi gitu ya. Ini udah kecil-kecil gitu ya, dari negara tropis gitu. Mereka bisa compete lah kita ya, sama peserta-peserta asing gitu. Jadi mereka seneng lah gitu yang lihat, hebat nih ada pelari dari Indonesia, dari negara tropis yang bisa compete gitu di situ.
Karena itu mereka mengapresiasi, menanyakan dari mana, dan akhirnya nama Indonesia yang ikut. Iya, dan ikut kita berkibar. setelah finish kita langsung diundang ke control room mereka gitu. Jadi kerasa lah mereka mengapresiasi kita gitu ya. Tim lain nggak ada yang diundang. Jadi kita diundang ke control Indonesia room. aja? Iya, diundang ke control room, dikasih tahu gimana mereka memanage semua peserta, memonitor semua peserta. Jadi kita dilihat terus diundang makanan di situ gitu. Masih ada yang nanya Indonesia di mana? Mereka kebanyakan lebih tahu Bali daripada. Masih tetap seperti itu ya kita ya. Iya. Jadi destinasi wisata yang lain masih tertinggal dari Bali. Iya. Sehingga ditanya lah, Indonesia itu bagian mana dari Bali? Itu masih sampai sekarang? Ya, karena kan saya kalau ngobrol gitu, kamu pernah ke Indonesia? Iya, saya pernah ke Bali. Mereka taunya Bali lah gitu. Misalnya mereka pernahnya ke Bali gitu. Oke. Kan bukan ke Jakarta. Jadi kalau dia tanya, kamu Indonesia di mana? Jakarta, mereka nggak tahu Jakarta gitu. Mereka taunya Bali. Tahunya Bali aja. Ini tantangan luar biasa buat destinasi wisata Indonesia, Pak. Bukan cuma Bali kan. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Bisa dikasih gambaran nggak oleh teman-teman? Kekayaan yang luar biasa yang telah Anda lihat, dan Indonesia harus peduli sama kekayaan luar biasa itu selama trail runner, daerah-daerah mana aja. Dari Mas Kavi dulu yang muda. Yang nggak akan bisa terlupakan indahnya Indonesia. Seperti kayak di Kerinci, itu ada danau Sumatera? Kacau. Iya, danau Kacau. Itu danau indah. Terus ada Itu luar biasa indahnya. Masih jarang turis juga. buat akses ke sana aja kita harus trekking, dan trekkingnya itu harus ditemenin sama guide karena masih bersinggungan sama jalur beruang sama harimau. Di Kerinci. Kerinci. Satu. Iya. Terus Dan sempat bertemu dengan dua sahabat kita itu ketika trail running. kebetulan pas saya sampai ada guide sama bule bilang bahwa 1 kilo di sini habis ketemu beruang sama anaknya berpapasan. Oke, Kerinci. Kerinci. Lalu Kedua Taman Nasional Gunung Rinjani sih yang nggak pernah ada habis indahnya. dahsyat di sana ya. Iya. Dari maupun gunungnya dan lautnya. Gunung dan laut. Iya. Laut pun menjadi sasaran trail runner. Kebetulan ke tahun 2021 ya, Pak. Ya, kita di Mandalika. Saya sama Bang Agi satu kategori kita berlari kebetulan berlarinya itu udah di pinggir pantai finishnya di Mandalika. Oh bukan sejenis triathlon gitu ya? Bukan. Tetap berlari menyusuri pantai. Trail tapi naik bukit di pinggir pantai. Itu di Kenapa kamu mengatakan Rinjani itu indahnya nggak ada habis-habisnya? dari sudut pandang manapun Rinjani memang indah. Masih banyak pemandangan yang perawan betul. Iya, cuman karena sama satu lagi saya sih Tambora, karena kebetulan saya sebelum ke Rinjani itu ke Tambora. Apa yang menarik dari Tambora? Padahal cerita tentang letupan dia kan dunia semua tahu gitu kan dalam sejarah. Dan alaminya benar-benar berasa. Vulkaniknya masih kerasa nggak sih? Enggak. Udah nggak? Enggak, cuman kita merasa keindahannya itu ketika bekas letusan kan menggolak. Iya, membentuk Iya. gitu kan. Itu di situ saya merasa bahwa saya sekecil ini. Nah, kita bikin juga UTMB gitu ya. Iya. Ultra Toba Medan Batak. Wah, lu jadi tuh lah. Lari ini sebenarnya olahraga gampang-gampang susah gitu ya. Kan gampang karena simple. Kita mau lari kapan aja kita bisa lari. Semua gitu orang ya. juga bisa lari. Iya, nggak punya peralatan pun kalau lari aja gitu. Mas Dede, Mungkin Rinjani ya pertama ya. kenapa Rinjani juga menarik hatimu seperti Kafib? Manapun sudut pandang manapun tuh emang benar-benar cantik ya gunung ini. Lalu? Beda. Terus Dieng menurut saya cukup unik ya. Kotanya itu 2000, ketinggian 2000 meter. Camonik saya cuma 1000 kan Bang Agi. DPL ya? MDPL. MDPL-nya, oke. Yang ketiga Bali. Bali di Batur, Danau Batur. Danau Batur. Pernah trailer juga di gunung dan danonya. Ada gunung, ada danonya. Ada gunung. Dan itu dilintasi oleh trail runner. Iya. ini. Kang Agi, Kayak Papua gitu ya. Kita punya gunung Cartons Pyramid, itu salah satu Seven Summit dunia gitu ya. Tiap tahun pendaki gunung dari seluruh dunia pasti akan ke sana. Karena kalau mau menyelesaikan Seven Summit dunia Harus ke situ. harus ke sana.
kemudian kedua Toba. Ya, Toba kan Masih tetap luar biasa. luar biasa gitu. Jadi dia punya gunung, dia punya danau gitu ya. Itu kan luar biasa gitu ya. Mungkin kalau kita ikutin lomba-lomba lain di luar negeri belum tentu bisa dapat pemandangan seperti di Toba gitu. Kemudian satu lagi mungkin Bromo Tengger Semeru. Bromo Tengger Semeru. Tengger Semeru. BTS Karena- nih. BTS. Iya, karena kan unik kita lari di desert gitu ya, di gurun ya, pasir gitu ya. Kalau di luar ada lomba namanya MDS, Marathon des Sables, itu sama. Jadi larinya di gurun. Kalau ini kan ada di gurunnya, ada di gunungnya. Jadi komplit lah gitu. Jadi memang kita ini lagi audiensi terus dengan UTMB karena kita pengen bikin event UTMB di Indonesia. Jadi kalau untuk mengikuti event UTMB di luar yang PTL tadi, itu kita harus ngumpulin stone namanya. Nah, kalau untuk saat ini paling dekat kita ambil stone di Thailand. Oke kan kemarin mereka dua kan pergi ke Thailand untuk lomba gitu. Jadi memang Indonesia belum ada. Kalau mau ikut lomba di Mont Blanc, kita harus istilahnya ngambil poin dulu di Thailand, dapat Atau poin Korea. atau Korea atau Australia, baru bisa ikut yang di Chamonix. Ada stepnya ya, Dan nggak itu pun bisa langsung loncat. Dan itu pun low track. Dan lotre. lotre. Jadi walaupun kita dapat stone-nya belum tentu otomatis kita dapat. Kita dapat. Nah ini kesempatan kita untuk kita yang bikin. Kita gitu bikin kan di ya? Indonesia. Supaya kita punya step stone-nya menuju ke UTMB. Iya. Nah, kita bikin juga UTMB gitu ya. Iya. Ultra, Toba, Medan, Batak. Wah, itu jadi tuh lah. Lalu apa kaitannya dengan nama Rocky Gerung, Robertus Robert, Salahuddin? Ini para orang-orang yang luar biasa yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering banget memberikan kita alternatif pemikiran. Ya, jadi beliau-beliau ini pembinanya Detrak. Gitu. Jadi waktu Rocky Gerung, Robertus Robert, Salahuddin. Salahuddin. Iya. Ini pembina Detrak. Pembina Detrak. Mereka juga pencinta. Mereka juga hobi lari, mereka juga hobi naik gunung. Gitu. Jadi memang kita di Sentul punya saung yang kita bilang itu sekolah gitu. Jadi saung itu kayak sekolahnya Detrak dan itu yang ngebangun ya mereka bertiga gitu. Jadi itu kayak sekolahnya anak Detrak. Kalau kita mau latihan itu jadi kayak tempat istirahat, kita lari, istirahat, kita sharing di situ. Nanti kita lari lagi, kita balik lagi ke situ. Startnya di rumahnya Rocky Gerung, finishnya di rumah Rocky Gerung. Iya. Jadi kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada calon pendaki, para pendaki, trail runner untuk minimal tidak mengalami seperti Dede, heat stroke itu pengalaman luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang bisa disiapkan untuk berhasil mencapai finish dan kita tetap bugar dan bisa kembali ke dalam pelukan keluarga. Dari Mas Kavi. Konsisten berarti Nggak bisa enggak ya. Jangan ujuk-ujuk jadi pendaki aja. konsisten berarti untuk fisik, utama sih fisik, ketahanan fisik di kita. Insya Allah Kemampuan membaca peta? kemampuan membaca peta juga Peta di kalau pegunungan? untuk sekarang kan lebih enak simpelnya kan ada GPX. Oke. Iya, Itu pun harus dipahami. nah, dipahami. Sebagian besar pasti langsung paham sih kalau untuk GPX. Karena kan kita hanya mengikuti di jam, yang di jam aja. Kalau kita salah, ada pemberitahuannya, jadi hanya itu. Oke. Mas Dede. Mungkin sebelum kita melakukan kegiatan seperti mendaki gunung atau perlombaan di trail ya, kita harus mempersiapkan semuanya tuh dengan matang ya, nggak cuma fisik aja tapi gear yang kita pakai, terus nutrisi dan minum itu mungkin emang harus wajib kita siapin biar nggak sampai kejadian seperti Yang diri kejadian saya. Ada hitung-hitungannya kan, dengan jarak segini, waktunya segini, kira-kira makanan yang Kebutuhan harus dibawa, minumnya kebutuhan minum dan makannya Ada. sudah ada kan standar itu. iya. Oke, dari Mas Agi? Lari ini sebenarnya olahraga gampang-gampang susah gitu ya. Kan gampang karena simple. Kita mau lari kapan aja kita bisa lari. Semua gitu orang ya. juga bisa lari. Iya, nggak punya peralatan pun kalau lari aja gitu. Yang berat itu lari dari kenyataan Iya, sih. itu dia. Cuma kalau kita mau mengikuti lomba, ya kita sesuaikan persiapannya dengan lombanya gitu. Jadi kalau kita mau lomba A, ya persiapan A. Kita mau lomba B, persiapannya B gitu. Semua dimulai dari nol lagi ya? Iya. Mau menaklukkan Kartens apapun walaupun sudah pernah tetap memulai dari nol lagi. Betul. Jadi memang harus sinkron gitu ya antara persiapan sama lomba yang mau diikuti gitu ya. Kayak kemarin kita mau lomba di Mont Blanc,
itu karena kita tahu kita akan berlari multi day, berlari berhari-hari gitu. Jadi kita memang latihan di sini lari berhari-hari. Seperti di sana atau 2 kali lipatnya? Seperti di sana gitu. Jadi kita lari, kemudian ada tim support yang mendukung kita gitu ya. Kita balik ke tempat camp, kita makan segala macam, habis itu kita lari lagi gitu. Dan itu berhari-hari gitu. 311 km itu bukan sekali berarti kan? Iya. Dicoba terus selama latihan. Perbandingannya untuk kita kemudian betul-betul siap itu? Ya memang nggak bisa dapat angka yang sama pas gitu ya. Apalagi kan medannya jelas beda gitu ya. Kita latihan di sini tetap tropis, di sana beda gitu alamnya. Tapi minimal mendekati lah. Dan memahami lokasinya jelas kan? Iya. Ini daerah bersalju, ini daerah panas dan lain sebagainya. Jadi tidak asal mengaku pencinta alam lalu melakukan main naik aja, main jalan aja. Betul. Udah sering melakukan penyelamatan kepada teman-teman, evakuasi teman-teman yang tersesat? Iya, beberapa kali. Beberapa kali. Detrak juga turun. Iya. Terima kasih Mas Kavi, Kang Dede, Mas Agi. Saya dari tadi bolak-balik ini Mas, Kang, pokoknya Indonesia banget. Iya. Bhinneka Tunggal Ika sudah memberikan kita wawasan dan lagi-lagi memperlihatkan kita tentang cantiknya negeri ini. Indonesia adalah sepenggal surga yang diturunkan Tuhan ke bumi dengan segala keindahannya. Para pendaki dan trail runner membuktikannya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam banyak hal. Meski mungkin kecelakaan sudah pernah dialami. Tekad kuat membawa nama Indonesia ke ajang dunia bisa mengalahkan segalanya. Tak cuma itu, berlari juga bisa dijodohkan dengan berbagi dan memberi. Peduli pada warga di lintasan trail dan trekking agar tak cuma menjadi penonton, tapi juga harus dicerahkan, harus diberdayakan. Ketika fisik melintas berlari, tak berarti segalanya selesai. Ada hati yang dititipkan untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Itulah makna lari, peduli, bersama, dan berdaya. Terima kasih. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.